Halo, gue Brandon Salim dan hari ini gue lagi di kantor Koinvestasi karena gue akan menceritakan my crypto journey. Let's go! Pertama kali gue masuk investasi kripto itu sekitar 2017 atau 2018 pas kalau nggak salah bull cycle yang kedua ya. Terus itu harga kripto tuh lagi hovering around 100-ish million. Terus gue sempat masuk tuh pas lagi kayak turun koreksi dikit ke 90-an. Terus gue beli. Terus pas gue beli, karena waktu itu gue ikut karena FOMOing dan gue nggak ngerti aset kripto tuh apa sih. Pokoknya gue tahu Bitcoin itu di Instagram tuh lagi keren banget, lagi hype, banyak banget orang ngomongin gitu. Without research, akhirnya gue masuk, gue beli. Terus setelah itu, 1 bulan kemudian kalau nggak salah di around March atau Februari, aku lupa juga bulannya di tahun itu. Tiba-tiba gedam, turun tuh 30-40%. Akhirnya aku langsung kayak, aduh, semua keuntungan gue langsung hilang dalam waktu yang sangat cepat gitu. Akhirnya gue jual semua. Gue langsung merasa kayak, gue nggak mau lagi deh invest kripto lagi karena gue takut karena sangat volatil. Dan itu karena gue belum research apa itu aset kripto, apa kegunaannya. Akhirnya gue jadi gue merasa gue kehilangan kesempatan untuk invest di sebuah aset yang sangat revolusionary pada tahun itu. Yang kenalin gue ke kripto itu kayaknya lebih karena gue FOMOing sih. Karena waktu itu tadi gue bilang di Instagram tuh lagi banyak banget orang ngomongin mengenai Bitcoin gitu, mengenai wah pembuat Bitcoin juga anonimus nih, si Satoshi nggak ada yang tahu dan ini aset yang keren banget gitu, semua anak muda harus punya gitu. Akhirnya ya udah, karena naiknya juga gila-gilaan yang kayak sehari bisa naik 10%, akhirnya gue FOMO aja, gue beli aja gitu. Karena gue percaya banget kalau ini akan menjadi digital gold dan kalian pun pasti udah banyak yang research juga yang lagi nonton Koinvestasi. Kita kalau ngeliat dari awal bull cycle-nya Bitcoin aja dari 2012, dia tuh udah naik banyak banget. Udah berapa ribu kali X gitu. Tapi kalau kita ngeliat kayak gold, the real logam mulia gold ini dari tahun 2012 itu kayak cuma naik 10%. Jadi kayak menurut gue, you're just losing money because of inflation juga kan. Every year like inflation just goes up, everything gets more expensive. Tapi kalau dengan Bitcoin, if you put money and you buy this asset, this crypto asset, uang lo akan berkali-kali lipat gitu. My first crypto is the OG, the Sugoi, Satoshi, Bitcoin. Tapi kita nggak tahu ya kalau Satoshi orang Jepang atau nggak. Tapi my first crypto was Bitcoin. My top favorite cryptos and the ones I'm holding now, pertama itu paling besar itu Cardano. Gue megang Cardano karena Charles Hoskinson is like the Steve Jobs of crypto. Dia orangnya takes his time, he makes everything perfect, and then he's very approachable. Kayak misalkan gue invest di Cardano, I can just like open YouTube every morning and he's always live. Hello from Colorado. Jadi gue bisa sangat dekat dengan owner kripto yang gue pegang ini dan gue suka banget itu. Terus yang kedua, gue harus pegang the OG, like the godfather of crypto, yaitu Bitcoin, because I feel like I have to hold some alts and also the OG crypto. Jadi gue pegang crypto. Terus yang paling ketiga, so basically I'm holding only 2 cryptos ya, cuma Cardano sama Bitcoin. Tapi kalau tanya favorite yang ketiga, probably Phelps favorite, Polkadot, karena ya gue merasa karena Charles is also good friends with Gavin Wood. Terus mereka juga, kalau nggak salah sistemnya juga di-create sama perusahaannya si Charles, IOHK. Terus mereka juga ekosistemnya sama, mereka proof of stake, very environmental friendly. I would consider myself as a hodler. Banyak orang kalau baru mulai invest itu karena mereka masuk invest kripto karena mereka ngelihat potensi kalau kripto ke aset kripto ini bisa berapa kalikan X gitu dari uang yang mereka masukin gitu. Tapi kalau gua mungkin I feel like what I wanna invest is that what is something that I like, terus what is very beneficial for the world juga. Sehingga kayaknya gue merasa gue lebih cocok kalau hodling, karena kalau trading pun kayak every day you have to read the charts, technical, fundamental, terus like sometimes it doesn't make sense, sometimes like oh ternyata gue baca chart ini ternyata berubah, like it's also emotionally demanding, setiap hari lo harus stress ngeliatin chart. Dan gue I'm not in it just to make money, tapi gue support karena gue udah ngelakuin research gue, jadi gue seneng banget sama project sama teknologi blockchain ini.
akhirnya gue pengen hodling gitu, gue pengen makanya gue pegang Cardano adalah karena gue bisa beli aset itu, terus gue bisa support projectnya juga dengan cara staking gitu kan, membantu verifikasi setiap transaction di blockchainnya gitu. My best loss, worst apa ya, best atau worst saya bilang ya. My biggest loss is probably 3 years ago. Karena udah beli, misalkan waktu itu gue beli Bitcoin, terus udah mau 2x, terus ternyata di dump, sampai akhirnya gue cuma punya setengah modal gue. Itu that's probably the worst, dan bikin gue juga trauma. Apalagi nggak punya pengetahuan apa sih Bitcoin gitu, jadi kayak merasa kayak gue banget gitu, masukin uang gue nggak tahu apa, terus ternyata gue rugi juga, kayak feel so stupid. Akhirnya gue trauma, akhirnya baru 4 tahun nggak berani lagi invest. Baru mulai pas beberapa bulan yang lalu karena teman gue udah baru mulai invest. Kalau dia baru mulai invest gitu, terus akhirnya gue tahu kok mengenai kripto. Terus akhirnya dia kayak ngasih tahu lagi ada exchange yang besar namanya apa. Akhirnya gue baru mulai ikut lagi. Terus beli pas Februari. Jadi kalau misalkan ditanya biggest gainnya sekarang, ya kalau gue beli kripto apa aja di bulan Februari sekarang udah berapa ya? Mungkin udah 30%-an atau 50 ya. You guys do the math, you guys are smarter than me. But I bought around Valentine's Day. Susah banget, bingung, karena gue selalu kayak, lo harus nonton video YouTube ini biar lo ngerti, lo harus nonton ini gitu. Kalau kita kayak ngasih tahu kayak, terus gitu kan. Tapi biasanya gue punya 2 cara untuk ngejelasin apa itu kripto. Ke orang tua dan ke temen gue. Kayak ke orang tua, kalau misalnya ke bokap gue cuma bilang kayak, Dad, jadi Dedi kalau beli kripto, ini tuh kayak itu tuh kayak currency digital, dimana Dedi kalau mau transfer orang, Dedi nggak perlu pakai perantara lagi, uangnya langsung masuk ke rekeningnya dia, gitu. Jadi Dedi mau transfer kayak misalkan ada bank kan ada limitnya, terus Sabtu Minggu juga tutup kalau mau RTGS atau SKN. Nah ini Dedi bisa transfer 24 jam, enak banget kan, gitu. Dan nggak ada limitnya, mau sehari transfer tiba-tiba ada transaksi harus berapa miliar, Dedi bisa transfer aja karena nggak ada limit ya, gitu. Itu kalau buat orang tua. Tapi kalau buat ke anak muda, gue lebih suka ngasih tahu kalau ini tuh kayak digital gold gitu. Ini adalah aset yang keren banget karena satu hari nanti, jadi kayak gini, kayak perbandingan gold sama digital gold ini si crypto aset ya. Kita udah bukan crypto. Tadi kan cryptocurrency, jadi crypto kayak ada masih banyak banget kegunaannya tapi belum fix yang mana. Karena kalau misalnya kita ngomongin sekarang sebagai digital aset, kayak satu hari nanti kalau kita pegang Bitcoin, kita bisa pakai buat store of value karena harganya naik terus. Udah gitu kalau kita butuh banget untuk menggunakan ini sebagai medium of exchange, itu juga bisa. Kalau lu punya gold kan susah banget, lu nggak bisa kayak potong-potong gold itu untuk nantinya transaksi. Udah gitu juga lu bisa keep online, lu nggak perlu kayak harus gue punya 50 kg emas, simpennya gimana ya, ngangkatnya ke muter-muter gimana ya caranya. Tapi kan kalau aset kripto ini kan lu bisa just keep it online, you don't have to hold anything. Just remember the 12 private keys or like how many private keys you have gitu. Its purpose and its usage. I wish I had known that 3 years ago, instead of just seeing it as a money-making machine, as a merely just an investment that's like very volatile. If I had known the project, if I had known like the usage and the capability of it to like really revolutionize the financial industry, damn, I'll be a billionaire now today. Makanya harusnya gue research. Makanya everything that you want to invest in, you have to do research gitu. Karena gue udah research, nanti kalau teman-teman juga udah research, mau harganya turun 20%, 50%, kita tuh nggak sedih, nggak stres, nggak pusing, karena kita yakin ke depannya akan menjadi sangat bagus gitu. Tapi kalau kita nggak research, kita beli kayak ya sesuatu yang kita nggak ketahuin, kita jadi pusing. Oh ini bisa naik nggak sih? Oh investasi ini gimana nih? Kok turun hari ini 10%, besok kok 20%? Jadi pusing sendiri. Tapi kalau kita research, kita ngerti, kita nggak pusing. That's why research and hodl. Probably say token. Anaknya BNB. So more into BNB then? Yeah, okay. Sure. I would say Bitcoin because it's a legend. Kalau Dutch belum tahu usage-nya buat apa sih sekarang. Although it's cute, it's funny, it's like the main star in the Netflix show about cryptocurrency, kan dia main star itu si Dutch itu. Tapi kalau Bitcoin's a legend, so I love you God.
Without even questions. Savage. He's a savage. He does like unconventional things. Terus dia orangnya, dia berani gini. Kalau misalnya kita ngomong ibarat, kayak misalkan kita lagi mendaki gunung udah setengah, terus ternyata kalau untuk mencapai puncak ya kita harus kayak turun lagi dari gunung itu, terus kayak muter lagi untuk naik lagi ke puncak. Dan he's the type of person who will do everything from start again. Jadi kayak misalnya dia bikin X.com, terus dia bikin PayPal, terus dia nggak ngerti space, dia mau jadi beginner dan belajar lagi tentang space dan dia bikin astronaut. Dan sekarang mungkin dia belum ngerti banget tentang blockchain, tapi dia mau belajar tentang blockchain dan Bitcoin. Jadi I think he's a savage, he's crazy, genius. Love. He does everything with love, beneran. Karena oh god, if you guys watch kayak cikal bakalnya dari Cardano itu, kenapa dipilih namanya Cardano, kenapa namanya Ada, kenapa namanya Lovelace, kenapa nama walletnya Yoroi, kenapa namanya Daedalus, terus kenapa bahasnya plus turus apa gitu aku lupa. Itu semuanya tuh ada history-nya, ada historical value sama meaning-nya. Karena dia juga orang yang sangat academic, he's very smart. Jadi he makes everything very perfectly gitu. Semuanya juga history. Jadi kayak Ada itu juga kayak Cardano itu is an Italian mathematician. Terus udah gitu Ada itu artinya apa? Itu banyak, itu keren banget. Jadi gue suka banget karena he puts everything very detailed, sangat perfectionist. I feel like in 5 or 10 years, I feel like it's gonna overtake the gold market cap. So like prices are gonna like 10x from here. That's if we're talking about market value. Tapi kalau like usage, I feel like it's gonna be adopted more in a lot of places. Terus nggak cuma di institutional atau like in the high top hierarchy, tapi juga di low hierarchy juga in small businesses, like people can really use it. Apalagi kalau sekarang kayak kita mau yang simpelnya kayak misalkan mau beli barang udah nggak perlu pakai perantara lagi, segampang itu belum beli online, nggak perlu harus daftar lagi di e-commerce apa. We can just like have a website yang decentralized, orang mau jual apa barang, kita langsung transfer, terus barangnya dikirim segampang itu. Jadi it's gonna really save so much people's time, gonna help with people's trust, terus it's just gonna really improve our productivity in the world. Jadi we can like focus on like more important things ke depannya. Banyak orang suka bilang kayak just invest the amount of money that you're willing to lose. Jadi kayak invest uang yang kayak lo nggak apa-apa deh relain untuk kalau uang ini menjadi nol. Tapi menurut gue kayak no man, kita udah di ujung jalan nih. Kayaknya kalau kita invest di crypto nggak mungkin uang kita bisa nol lagi. Malahan ya volatile iya turun naik tapi nggak akan nol lagi. Malah kalau tadi kayak gue sering bilang kayak we're closer to 100k Bitcoin than 0 Bitcoin gitu. Jadi if you guys want to invest, like 3 years ago, people are like, oh, don't invest in Bitcoin, it's like speculative asset. Terus next year, yeah, you can start putting it in your portfolio 1%. Next year, yeah, 2%. And now this year, because like everyone's already into it, orang udah bilang kayak, yeah, you can put like 10, 20%, it's fine, gitu. Jadi kalau kalian mau masuk, time is now, you're not late. Karena di harga pucuk aja tertinggi, Michael Saylor, salah satu investor yang taruh uang banyak banget di Bitcoin ini udah sempat beli di angka sekitar 60 ribuan. So guys, just invest now. It's not too late. And hodl, don't trade or don't do margin trading. You're just throwing money out the window if you do that. This is how. Tidur, kebangun jam 2 pagi. Ngeliat chart. Tidur, bangun jam 4 pagi. Ngeliat chart. Tidur, bangun jam 7 pagi, ngeliat chart. That's how everyone's investing crypto are like now. Lo juga kan pasti? Komen di bawah. Okay guys, thank you so much buat yang udah nonton video ini. Brandon bersama Koinvestasi. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. And keep hodling, okay? Koinvestasi, aset masa kini, kayak masa depan.